Kami di sini izin bertanya untuk tugas dan di sini kakak namanya siapa? Nama saya Arti Giantar. Apa peran utama KPK dalam sistem hukum Indonesia? Peran utama KPK dalam sistem hukum di Indonesia yaitu sebagai lembaga yang memberantas korupsi secara independen seperti itu. Jadi nantinya KPK itu bertugas untuk memberantas korupsi baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau orang-orang yang berada di pemerintahan maupun di luar non-pemerintah. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang keduanya itu, mengapa KPK dibentuk? Sepengetahuan saya KPK itu dibentuk pada masa kepresidenannya Ibu Megawati karena saat itu korupsi sangat marak terjadi, terutama yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang saat itu menjabat, yaitu di zamannya Pak Soeharto. Makanya kan di zaman Pak Soeharto itu terkenal dengan terjadinya korupsi baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Maka di zamannya Ibu Megawati dibentuklah lembaga KPK sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga pemerintah untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Saya boleh minta waktunya nggak? Mas, dengan siapa? Dengan Kak Alfi. Saya mau nanya nih, bagaimana KPK melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi? KPK melaksanakan tugas itu berdasarkan tujuan dari lembaganya sendiri. Karena KPK itu dibentuk berdasarkan lembaga yang independen, artinya tidak memihak kepada satu pihak manapun. Lalu ada lagi? Ada satu lagi nih Kak, apa hukuman yang dapat diberikan oleh KPK kepada pelaku korupsi? Oke, hukuman yang diberikan itu berdasarkan kasus yang ditangani seperti apa. Dan biasanya kan ada tuh undang-undangnya seperti apa yang mereka bentuk. Nah, ini adalah lembaga yang independen, dibentuknya berdasarkan tidak memihak. Nah, bisa dilihat undangnya seperti apa, besarnya berapa, mungkin bisa ada penanganannya sendiri. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nama aku Nesya, aku mau nanya-nanya untuk tugas PKN. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama aku Malida. Baik kak, menurut kakak bagaimana cara KPK mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi? Menurutku cara yang paling efektif itu pertama penyuluhan ke masyarakat, pertama anak-anak sekolah. Jadi KPK itu bisa mendidik anak-anak dengan tidak korupsi dari mulai anak-anak gitu, atau hal yang paling kecil dari setiap guru itu diperingatkan kalau misalnya tidak konten, itu salah satunya. Baik kak, Atau aku tambahin ya, atau menerapkan sanksi-sanksi kalau misalkan anak-anak itu kayak misalnya mencontek sanksinya apa gitu. oke kak. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak tentang keterlibatan media dan opini publik dalam mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya? Menurut aku keterlibatan media dan opini publik itu sangat penting untuk KPK, karena kalau misalkan tanpa media dan opini publik, KPK itu tidak tahu kalau misalkan mereka sudah bekerja dengan baik, atau mereka tidak tahu apakah mana sih yang harus dibenerin gitu. Jadi dengan adanya media dan opini publik, mereka bisa mengevaluasi dan mereka juga bisa meningkatkan kembali apa yang kurang. Dan menurut kakak, apakah kakak merasa bahwa KPK telah berhasil dalam menangani kasus terkenal korupsi terkenal? Kalau untuk KPK, jajaran KPK yang saat ini, aku belum melihat berita-berita yang menunjukkan kalau KPK itu berhasil menyelesaikan tugasnya mereka. Tapi untuk jajaran KPK yang sebelumnya, sebelum di awal pergantian, itu mereka berhasil menuntaskan tugas mereka dengan baik. Jadi karena ada perubahan ini, aku nggak ngeliat sih, makanya banyak beberapa mahasiswa yang saat beberapa waktu lalu itu protes tentang perubahan tatanan KPK saat ini. Terima kasih ya kak atas pendapat. Benar yang dikatakan dengan kakak-kakak hebatnya tadi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan